juara kick striking waktu itu. Juara satu. Juara satu. Tingkat se-Jawa Timur. Waktu itu kelas SD saya suka menonton Smackdown itu, Pak. Oh. Ya. Terus saya kepikiran untuk menjadi seorang tinju ini. Ada yang buat sendiri, ada yang dikasih teman juga. Oh, yang buat itu buat dari apa? Buat dari semen. Saya semen itu hasil saku saya dari sekolah. Baik, terima kasih. Hari ini saya berkesempatan menghadirkan Afandi, salah satu atlet amatiran kickboxing. Saya tertarik sama anak ini, tertarik untuk menghadirkan ke studio ini karena pertama kali saya mendapatkan video TikToknya. Itu ada yang DM ke saya, ada yang kirim ke saya lihat beliau ini semangat sekali latihan walaupun dalam kondisi sangat dalam keadaan keterbatasan. Jadi kalau di video sepintas ya, di video yang saya ikuti itu, yang saya lihat itu beliau latihan dengan alat yang cukup sederhana, yang memang tidak seperti seharusnya gitu ya. Dia kayaknya buat sendiri gitu ya, dengan bahan yang ada di sekitar, tanpa fasilitas dari siapapun sepertinya. Namun itu sekilas saja. Sekilas saya melihat pada saat mendapatkan video TikTok di media sosial. Nah, pada waktu itu kebetulan memang ketua kickboxingnya Pemkab Bangkalan itu teman saya, maka langsung saya sondingkan kepada beliau dan alhamdulillah sudah berkomunikasi dan katanya sudah beberapa kali latihan ya. Iya, sudah beberapa kali latihan. Dan uniknya lagi, menariknya anak ini dalam kondisi keterbatasan semangatnya luar biasa dan masih mampu meraih prestasi. Info yang nyampe ke saya. Nanti bagaimana kejelasannya, apakah itu bohongan atau seperti apa, kita akan tanyakan langsung kepada Mas Afandi. Hari ini beliau sudah ada di sini ya untuk menjelaskan tentang banyak hal, tentang hal-hal tersebut, bahwasanya dalam keadaan terbatas tanpa perhatian dari pemerintah mungkin tapi beliau tetap semangat dan mendapatkan prestasi. Terima kasih Mas Afandi sudah berkenan hadir di studio ya. Siapa? Bisa dijelaskan Mas Afandi, sebelum kita diskusi terlalu jauh, jelaskan dulu panjenengan namanya siapa, perkenalkan kepada netizen, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Afandi Nabawi. Saya asal dari Madura, Desa Tambak Agung. Saya beraktivitas olahraga setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, saya langsung berolahraga di sore harinya. Saya berolahraga dengan alat sederhana yang saya sediakan kayak seperti botol. Botol itu saya gunakan untuk melatih kelincahan. Terus saya membuat barbel dengan hasil saku saya di sekolah. Saya tabung, terkumpul, saya beli semen, terus saya buat barbel. Terus saya berlatih dengan alat itu. Dan saya punya keinginan untuk menjadi seorang petinju Indonesia. Dan saya juga ingin membanggakan Indonesia juga dan di Kabupaten Bangkalan ini. Jadi saya terinspirasi untuk menjadi seorang atlet ini karena saya dari kecil itu udah pengen jadi seorang atlet tinju dan juga sekaligus ingin menjadi seorang tentara. Oh, siap. Saya ingin sekaligus menjadi orang tentara karena saya pengen mengabdi untuk negara ini. Siap. Jadi beliau kelas berapa sekarang? Sekarang masih kelas 3. Awal mula latihan dari kelas berapa? Awal mula latihan itu dari kelas 2 SMP. 2 SMP. Ya. Bisa diceritakan Mas Afandi, kenapa Mas Afandi tertarik di dunia kickboxing, di dunia tinju? Kok bukan renang misal, kok bukan panah atau futsal seperti pada umumnya kan? Iya. Anak-anak main bola gitu, kok bisa memilih tinju itu bagaimana ceritanya awalnya? Awalnya itu saya pengen, waktu itu kan kelas 2 SMP, saya pengen niat banget mau jadi seorang tentara. Saya berlatih
seperti jogging. Terus saya pas kelas 3 SMP ini saya merasa fisik saya ini bagus. Saya merasa fisik saya bagus, terus saya ingin terjun ke dunia boxing ini, ke dunia tinju. Saya berlatihlah tinju dengan alat seadanya, yaitu dari saya dulunya pengen jadi seorang tentara. Oh, Terus saya merasa fisik saya bagus, terus saya terjun ke dunia boxing ini. siap. Tinju. Jadi inspirasi awal beliau beliau menekuni dunia tinju itu bukan karena ingin jadi petinjunya, tapi karena awalnya dia ingin menjadi tentara ya. Tentara. Iya, ingin menjadi tentara dan latihan jogging gitu ya. Iya. Setelah itu ternyata kok enak fisiknya, kok kayaknya bagus gitu ya. Lalu memilih untuk menjadi atlet tinju. Iya. Walaupun amatiran. Iya. Luar biasa. Orang tua kerja apa? Untuk orang tua, bapak saya nggak kerja, tapi ibu saya kerja di ngurus anak orang gitu Pak. Oh, ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga. Sekolah di SMAN 1 Banjar. SMA Negeri 1 Guanyar. Berarti sebelumnya dari sejak SMP yang latihan? Dari sejak SMP. SMP-nya di mana? SMP Labeng. SMP Labeng. Iya, SMP Labeng. SMP 1. SMP 2 Labeng. SMP 2 Labeng. Oke, jadi siswa SMP 2 Labeng. Kelas berapa waktu itu, waktu awal menekuni dunia latih tinju? Kelas awal masuk kelas 3. Kelas 3 SMP. SMP. Oh. Awal masuk kelas 3 SMP. Awal naik kelas 3 ya? Iya. Awal naik kelas 3, beliau sudah mulai menekuni dunia tinju, berlatih dengan alat seadanya. Loh, kenapa memaksakan, kan untuk menjadi TNI tidak harus melalui tinju, tidak harus latihan tinju. Kenapa memilih latihan tinju untuk menjadi TNI? Karena TNI ini kan kalau masuk itu harus ada prestasinya gitu. Kalau bisa lebih, katanya saya dengar-dengar itu kalau TNI, kalau kita punya prestasi itu lebih gampang untuk masuknya. Siap. Jadi ya, tapi kan maksud saya, Iya. oke lah, untuk menjadi TNI prestasi lebih, kalau memiliki prestasi lebih mudah. Iya. Maksudnya ada prioritas gitu ya. Tapi kan prestasi tidak harus ditinju. Maksud saya kenapa harus memilih tinju? Kenapa tidak pencaksilat atau futsal atau bola atau seperti apa? Atau ada yang menjadi inspirasi sehingga panjenengan memilih tinju? Waktu itu kelas SD saya suka menonton Smackdown itu, Pak. Oh. Ya, waktu itu saya suka nonton film itu. Terus saya kepikiran untuk menjadi seorang tinju ini. Karena dulunya suka nonton itu. Dari sejak SD, Iya. beliau sudah suka menonton Smackdown ya. Smackdown. Sehingga beliau pada saat sudah beranjak dewasa, SMP, bercita-cita ingin menjadi TNI dan katanya mendengar dari sekeliling teman-teman atau orang terdekatnya untuk menjadi TNI jika punya prestasi lebih mudah. Sehingga beliau, wah ini prestasi apa yang harus punya, kan begitu ya. Beliau mikir mungkin, saya jadi petinju aja, karena memang diseringan nonton Smackdown gitu ya. Akhirnya beliau latihan ya dengan alat seadanya. Iya. Buat dari apa? Dari botol bekas, saya isi air terus saya gantung di atas. Terus ada barbel juga. Enggak, botol diisi air, digantung. Itu untuk apa? Untuk melatih kelincahan, Pak. Gimana cara latihannya? Terus digantung itu saya goyangin terus saya ngehindar. Oh, digoyangin sampai hilang gitu ya? Iya. Oh, siap. Itu untuk kelincahan. Tahu dari mana kalau kelincahan latihannya seperti itu? Saya nonton di TikTok. Oh. Lihat di sosial media. Melihat di sosial media uji kelincahan seperti itu. Iya. Baik, 1, 2. Tapi awalnya itu alatnya itu bukan kayak gitu. Awalnya itu lebih bagus lah, tapi saya berpikir untuk di botol aja. Oh, jadi dia melihat di medsos ada alat yang digunakan digantung gitu ya, digantung. Gitu. Bukan digantung. Di apa? Kayak di atas terus ditempel ke bawah. Oh. Biar kayak karet gitu, Pak. Oh, ya. Berdiri gitu ya. Iya. Berdiri. Ngilak gitu sampean ya. Itu kan goyang gitu ya. Iya. Sampean ngilak gitu ya. Tapi karena tidak mampu buat beli itu, Iya, nggak mampu. maka buatlah dari botol dan digantung. Iya.
kreatif juga, mikirnya sampai ke sana gitu ya. Saya dengan alat ini tidak punya dan tidak mampu untuk beli, saya pakai botol digantung aja dah. Pikiran itu yang mahal gitu ya. Biasanya pada umumnya gitu ya, pada saat memang saya mau latihan alatnya seperti ini, saya tidak mampu beli, ya sudah, kan menyerah begitu saja. Ya sudah, karena nggak mampu beli, ya sudah saya gitu. Tapi ini beda, karena saya tidak mau beli, mikirlah, sehingga timbul pikiran ini bisa, botol digantung, dan digerak-gerakan saya bisa uji kelincahan. Wih, keren. Kedua, apa lagi selain botol digantung? Ada samsak terbuat dari karung. Samsak dari karung? Karung isi kain-kain bekas. Oh, ada samsak, Kain-kain. ada samsak, dan beliau apa? Itu alat untuk tinju ya? Iya, tinju. Apa aslinya samsak kalau namanya ya? Samsak. Kalau yang aslinya, tapi beliau kan juga gak mampu beli gitu loh, gak mampu beli, maka dia berpikir ambil karung ya, ambil karung diisi dengan baju-baju bekas. Iya, baju-baju bekas. Kenapa gak diisi pasir? Berat, Pak. Oh berat. Terus sakit. Iya, siap. Jadi beliau alat kedua yang digunakan untuk latihan itu adalah sak yang diisi baju-baju bekas, digantung atau ditempel. Ditempel ya, ditempel lalu ditinju-tinju gitu ya. Baik. Alat kedua, samsak versi Mas Afandi gitu ya. Baik, ketiga, ada lagi alat yang panjenengan buat atau gunakan untuk latihan? Cuman itu aja, Pak. Itu ya. Tadi Barbel apa? ada. Barbel. Barbel. Beli tapi. Ada yang buat sendiri, ada yang dikasih temen juga. Oh, yang buat itu buat dari apa? Buat dari semen. Oh, barbel itu yang gini tuh ya? Iya, barbel itu. Oh, buat dari semen. Buat dari semen. Saya semen itu hasil saku saya dari sekolah. Oh, siap. Jadi beliau kan ada barbel tuh, yang Barbel. angkat besi gitu ya. Iya. Yang kecil itu. Besi. Beliau mungkin mau beli juga nggak mampu, tapi beliau menyisihkan uang sakunya untuk dibelikan semen dan buat sendiri gitu ya. Iya. Sehingga barbelnya manual, buatan dalam negeri, bukan belian, bukan hasil pembeli gitu ya, tapi hasil buatan. Kreatif. Untuk mencapai sebuah prestasi memang harus kreatif, dan itu sudah dilakukan oleh Mas Afandi. Pertanyaan saya, kan ada yang nyampe ke saya tuh, ada ijazah atau sertifikat prestasi panjenengan juara berapa itu? Juara kick striking waktu itu. Juara berapa? Juara 1. Juara satu. Juara 1. Tingkat? Tingkat se-Jawa Timur. Sampai waktu itu ngikuti itu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Baik. 3 SMA. 3 SMA? Ya, baru ini 3 SMA. Kelas 3 SMA? 3 SMA. Oh, sudah kelas 3 SMA? Iya, Sekarang kelas berapa? 3 SMA. Oh, berarti masih baru itu? Iya, masih baru. Berarti yang nyampe ke saya itu baru dapat gitu ya? Baru bagus. Baik. Dia dengan latihan yang ala kadarnya tadi, yang buatan dengan botol gantung, dengan samsak karung yang diisi kain bekas, dan barbel yang dibuatan dari semen. Alhamdulillah beliau bulan berapa? Tahun berapa? Tahun 2025 ini. 2025. Bulan Maret kayaknya. tandingnya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya. Beliau dengan alat seadanya sudah mengikuti tanding ke Surabaya level Jawa Timur. Jawa Timur. Level Jawa Timur juara 1 tingkat kelas Kelas BB. apa Iya. itu? 52. Juara 1 guys. Keren kan? Latihan apalah kadarnya, tidak ngemis-ngemis kepada siapa untuk mendapatkan bantuan kan gitu ya, untuk mendapatkan dukungan. Terus semua kebutuhan latihannya, alat-alatnya dibuat secara kreatif, dia mikir itu dibuat lalu latihan dan berhasil menjadi juara 1 tingkat provinsi. Luar biasa Mas Afandi. Asli Labeng. Asli Labeng. Orang tua Orang tua asli sini juga. Labeng juga. Labeng juga. Ibu Labeng. ayah Kalau ayah Morkepe ya. kenapa? Sekitaran Morkepe. Morkepe. Oh. Orang Labeng asli, Bangkalan asli. Latihan ala kadarnya dengan motivasinya yang awalnya hanya yang memotivasi itu adalah ingin menjadi TNI, ingin mengabdi kepada negara. Karena ingin masuk itu butuh prestasi katanya, dia ingin punya prestasi dan memilih aktif di dunia atlet tinju walaupun amatiran. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kami sondingkan kepada Ketua Pengkap Kickboxing Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah sudah komunikasi untuk biar difasilitasi
mendapat latihan dan menjadi atlet yang profesional, tidak hanya atlet amatiran. Kalau menjadi atlet amatiran saja sudah bisa mendapatkan prestasi, bagaimana jika ini dibina dengan baik dan menjadi atlet profesional? Saya yakin prestasinya juga akan meningkat. Dan mudah-mudahan cita-citanya yang ingin menjadi TNI, ingin mengabdi kepada negara, bisa tercapai. Amin. Panjenengan, kalau saya nilai kan dari keluarga tidak mampu ya. Iya. Karena orang tuanya, ayahnya tidak bekerja, ya serabutan gitu ya. Kalau ada kerjaan ya dikerjakan, kalau tidak ya nganggur seperti itu. Ibunya juga hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau ingin dan memiliki cita-cita mulia, ingin mengabdi kepada negara, ingin mengangkat harkat martabat keluarganya. Iya. Bisa diceritakan, Mas Afandi, perjalanan sampean masuk keluh kesahnya, atau apa sebenarnya yang menjadi motivasi hingga bisa bertahan hingga hari ini, bisa mencapai prestasi? Apa masa hanya satu-satunya ingin menjadi TNI, atau ada orang yang memotivasi, atau ada apa yang menjadi latar belakang sehingga panjenengan sangat-sangat berupaya keras untuk mencapai cita-citanya panjenengan? Apa kira-kira? Motivasi itu saya melihat orang tua ya. Melihat orang tua yang selalu, ibu saya yang selalu bekerja. Saya melihat orang tua, saya harus kedepannya itu harus sukses ya. Harus sukses, harus bisa membanggakan orang tua. Saya selalu melihat ibu itu diremehkan gitu. Itulah yang bikin saya terus maju. Itu yang bikin saya terus maju, dan saya tidak ingin berhenti berjuang untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Tidak adakah perasaan, saya kan orang nggak mampu, orang tua saya juga tidak mampu, saya udah kecewa maksudnya, atau menyerah, atau apa ya maksudnya, ya down gitu? Ada, pernahkah merasakan down atau tidak semangat, atau seperti apa? Atau tidak, saya selalu semangat Pak misal? Atau pernahkah merasa sedih karena lahir dari keluarga yang tidak mampu, atau berbeda dengan teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain mungkin pada saat punya bakat di dunia kickboxing langsung punya fasilitas misal yang bagus, sempat terbersih pikiran seperti itu atau tidak sama sekali? Tidak ya. Tidak. Karena saya pengen menjadi salah satu dari keluarga saya yang sukses juga, dan saya ingin menjadi salah satunya dari keluarga saya yang pengen sukses gitu. Kenapa begitu menggebu-gebu ingin sukses dan ingin membahagiakan orang tua? Karena itu udah kewajiban saya untuk membanggakan orang tua. Berapa bersaudara? Saudara 4. Anda nomor 1. Oh, paling tua ya. Menjadi tulang punggung ini. Iya. Adik-adik sekolah semua? Sekolah semua. Kelas berapa sekarang? SMP, SD sama TK. Empat-empatnya sekolah semua ya? Iya. Tapi dapat beasiswa? Beasiswa belum tahu ya. Selama ini pernah dapat dari sekolah atau dari pemerintah atau dari mana? Oh, adik pernah. Adik Panjenengan? Belum. Sama sekali? SD kayaknya. SD pernah? Pernah dapat? Pernah dapat. Berapa? Belum tahu itu. Gak ingat. Lupa ya? Lupa. Kalau sekarang SMP? Enggak. SMA? Enggak. Tidak sama sekali? Tidak. Panjenengan waktu latihan tinju dan sampai berapa kali tanding? Sampai 3 dapat juara? 3 kali bertanding. 3 kali bertanding? 3 kali bertanding. Pertama itu di Surabaya, ketiga di Surabaya juga, terus ketiganya di Gresik. Pertama di Surabaya, kedua di Surabaya, ketiga di Gresik. Yang menang ini berarti di Gresik? Yang menang ini di Surabaya. Yang kedua? Iya, yang kedua. Oh. Yang kalah di juga Surabaya juga. Jadi pertama di Surabaya. Kalah. Menang. Oh, menang. Pertama langsung menang. Oh, siap. Pertama langsung menang. Yang kedua Surabaya juga. Kalah. Level Jawa Timur juga. Iya. Yang ketiga di Gresik. Kalah juga. Menang juga. Oke. Baik. Jadi
beliau sudah 3 kali tanding ya, sudah 3 kali tanding, tapi 2 kalinya kurang beruntung. Iya, Ya. 1 kali. 2 kali yang kurang beruntung. 2 kali menang, Pak. Oh, 2 kali 2 menang. kali menang. 1 kali nih di Surabaya pertama Menang. Surabaya kedua Kalah. kalah. Di Gresik Menang. 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 Juara berapa di Gresik? Juara 1 juga. Yang di Surabaya pertama 1 juga. 2 kali menang, 3 kali tanding 2 kali menang, juara 1 semuanya. Luar biasa. Jadi Mas Afandi ini sudah 3 kali tanding, 3 kali. 2 kali menang, 2 kali dapat prestasi. Pernahkah sama pemerintah diajak gitu, tuh gabung untuk latihan atau seperti apa, atau ada komunikasi sama pemerintah atau siapa gitu sebelumnya? Cuman di Pak Mustaqim aja dari. Ya itu kan yang dari saya, Iya, yang dari saya. Yang sebelumnya Belum. ikut lomba itu dari siapa? Dari saya ke sana, saya. Enggak, maksudnya dapat info lomba itu sehingga daftar, sehingga tahu gitu Pak, sehingga daftar itu dari mana? Info itu? Saya nyari, Pak. Oh, nyari sendiri. Daftar sendiri. Daftar sendiri. Ada biaya daftar? Ada, tapi saya tidak, Pak. Dikasih keringanan. Oh, Saya ada dikasih- biaya daftar tapi khusus panjenengan dikasih keringanan. Keringanan. Kenapa dikasih keringanan? Karena saya tidak mampu, Pak. Belum. Kok bisa dia tahu kalau panjenengan tidak mampu? Saya cerita, Pak. Oh, Saya cerita. bisa diceritakan bagaimana panjenengan mengkomunikasikan kepada panitia sehingga panjenengan dikasih oke lah daftar gratis gitu. Gimana? Awalnya saya ngechat ke beliau. Saya ngechat ke beliau, terus saya bilang saya mau ikut di camp ini. Saya bilang pengen ikut di camp ini. Terus saya menceritakan kalau saya tidak bisa membayar bulan ini. Terus sama beliau ini suruh kesana aja. Udah, kamu kesini aja latihan. Kalau kamu punya niat kesini aja. Terus saya kesana lah. Latihan, dikasih event gitu, Pak. Luar biasa ya. Agak putus urat malunya. Motivasinya luar biasa dan ya tadi malunya sudah hilang karena memang motivasi untuk sukses sudah kadung tinggi gitu. Iya. Ya. Beliau ada event, beliau cari informasi ada pertandingan gitu ya. Beliau hubungi panitianya, beliau ceritakan bahwasanya beliau ingin ikut tapi beliau tidak punya biaya untuk daftar. Iya. Dan alhamdulillah panitia merespon silakan ikut gitu ya tanpa harus membayar. Iya. Dan beliau akhirnya menang 2 kali. Menang 2 kali. 1 gagal. Luar biasa. Saya belum menemukan. Ini luar biasa ini. Di luar nalar dan agak gila dikit. Agak gila dan luar malunya sudah tidak ada. Tapi itu bagus. Daripada malu-maluin hal yang lain-lain, untuk malu berprestasi memang saya acungi jempol. Jadi memang untuk sukses itu tidak mudah dan butuh proses. Dan prosesnya beliau lalui dengan sangat luar biasa. Cerita ini nyampe ke saya agak merinding gitu. Saya kok bisa gitu. Kalau pada umumnya, pada saat sudah tidak memiliki fasilitas, ya sudah selesai, diam aja atau kuliah sekolah seperti biasa aja, nggak usah banyak gaya kan begitu ya. Ini sudah tahu nggak mampu, tapi punya cita-cita yang tinggi dan memaksakan dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Tidak hanya memfasilitasi dirinya dengan alat-alat yang sederhana, tapi beliau gigih mencari informasi tanding dan beliau sampaikan bahwasanya beliau tidak mampu bayar dan beliau jawab dengan lunas pada saat beliau mendapatkan prestasi ranking 1. Itu yang sulit ditemukan di saat anak-anak hari ini ya. Biasa kesehariannya selain latihan apain aja kegiatannya? Latihan aja, Pak. Latihan aja. Iya, Setiap hari. Setiap hari sepulang sekolah. Kalau hari ini latihannya sudah berbeda ya? Pasti udah, Pak. Ya, beberapa tetap konsisten. Enggak, maksudnya beberapa terakhir latihannya sudah tidak dengan karung yang isi baju bekas. Iya, tetap, Pak. Masih? Tetap kalau di rumah. Oh, di rumah masih latihan? Iya, masih latihan juga. Setiap hari guys, latihan dengan alat seadanya.
Tidak ingin punya harapan ingin punya alat latihan yang bagus? Pengen ya. Tapi kalau di kickboxing sudah ada fasilitas kan? Ada. Sudah berapa kali latihan kalau di kickboxing? Banyak kali, Pak. Enggak, terjadwal tidak? Oh, terjadwal. Berapa kali seminggu? Kalau di Soce ini Minggu sama Jumat sama Kamis ya. Minggu, Jumat, Kamis. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Hari Minggu, hari Jumat, hari Kamis. Iya. Hari ini berarti latihan? Hari ini latihan. Jam berapa? Jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Wah. Tapi selain Minggu, Kamis dan Jumat di kickboxing itu beliau latihan di rumah. Latihan di rumah. Setiap hari. Setiap hari. Pakai alat yang seadanya itu. Iya. Di Surabaya juga latihan juga. Di Surabaya latihan. Iya. Latihan di mana di Surabaya? Di Kenjeran. Di tempatnya siapa? Di Surabaya, orang yang waktu saya bilang ke sana itu loh, Pak. Yang pengen jadi Pengen yang lomba. Iya. Oh, difasilitasi di sana. Iya. Disuruh latihan di sana. Iya. Luar Yang di biasa. sana. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memfasilitasi anak ini. Alhamdulillah tanpa biaya pendaftaran sudah diizinkan untuk ikut Iya. tanding dan akhirnya menang dan juga difasilitasi untuk latihan. Iya. Berapa kali seminggu? 4 kali. 4 kali seminggu. 4 kali seminggu Di Surabaya itu. di Surabaya. 4 kali seminggu di Surabaya, 3 kali di Soca, Di Soca. selebihnya latihan di rumah. Iya. Gak bosan setiap hari. Tapi senang ya, Senang, Pak. karena sudah hobi. Sudah Selain terbiasa juga. ya selain kickboxing ada aktivitas lain tidak? Hanya itu. Tidak ada, itu aja. Hanya itu. Iya. Dan sekolah ya. Iya, sekolah. Berarti sekolah masih jalan ya. Masih jalan. Dapat prestasi di sekolah selain prestasi itu? Paskibra ya. Paskibra kan? Paskibra. Ikut Saya paskibra ikut. kemarin atau tahun sebelumnya? Lombanya, Pak. Oh, lomba. Lomba apa? Enggak, yang sampai ikuti apa? Paskibraka. Ikut paskib. Ikut sebagai tim. Sebagai tim. Tahun berapa? Tahun dari kelas ini 1 tahun yang lalu. Yang kemarin ini. Iya, yang 17 Agustus kemarin ini. Iya. Anggota paskib juga ternyata. Wah, sepertinya mudah-mudahan cita-cita beliau ingin menjadi TNI mudah ya. Mudah dan bisa betul-betul mencapai cita-cita tersebut, bisa mengabdi kepada bangsa dan bisa mengangkat harkat martabat keluarganya. Kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada netizen atau orang yang paling mendukung kepada panjenengan untuk mencapai hingga titik ini. Jangan berpikir untuk jadi sempurna, jadilah orang yang berguna. Itu aja, Pak. Jangan berpikir menjadi sempurna, tapi berpikirlah untuk menjadi berguna. Luar biasa. Terima kasih Mas Afandi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.